Iya tuh, minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Ngelihat bagaimana di beberapa chapter terakhir kita dikasih lihat terus momen-momen dari kru bajak laut Kurohige. Kayaknya emang udah paling bener kalau villain utama yang disiapkan oleh Odachi ya. Kedepannya ialah Blackbird Pirates. Tapi emang hingga saat ini teka-teki dari siapa kapten kapal ke-10 dari kru mereka masih sama membingungkannya seperti siapa kru ke-10 dari SAP Crew. Yang mana hingga saat ini keduanya masih sama-sama belum diberikan konfirmasi apa-apa. Tapi kayaknya bakal menarik nih kalau kita bikin ala-ala siapa yang bakal bertarung dengan siapa. Andai kan emang bentrokan dari kedua kru topi jerami dengan krunya Blackbird gak bisa dihindari lagi. So, tanpa banyak basa-basi lagi ya, kita langsung aja ke match up yang pertama. Pertarungan yang udah paling jelas tentunya akan tersaji antara Our Bakasenjo dengan Marshall The Deeds. Dimana selain keduanya memang sama-sama memiliki posisi kapten, apa yang menjadi tema di One Piece ya dimana mimpi sempat menjadi salah satu yang memperseterukan keduanya. Pasalnya dulu di Pulau Jaya keduanya sempat bertemu dan impian dari manusia menjadi satu hal yang diangkat di sono. Sehingga selain pertarungan untuk menentukan siapa yang akan mengambil gelar Raja Bajak Laut selanjutnya, pertarungan antara mimpi atau impian siapa yang bakalan terwujud, rasanya hari ini juga menjadi salah satu hal yang menarik untuk kita lihat ke depan. Next, pertarungan kedua yang kemungkinan udah pasti bakal bertemu ya, ialah Zoro melawan Shiryu, yang mana ya? Walau Shiryu belum tentu bisa kita bilang seorang samurai, tapi melihat dari senjata yang dia pegang, harusnya pertarungan antara kedua pendekar pedang setidaknya bakalan bisa kita saksikan. Walau emang kalau dilihat dari posisi sih, Shiryu bukanlah orang yang menempati posisi kapten kapal pertama. Karena posisi itu diisi oleh Jesus Bargis yang emang kita ketahui udah bergabung jauh lebih dulu. Hal yang berbeda dengan Zoro yang posisinya bisa dibilang menjadi nomor 2 setelah Luffy di kru topi jerami. Tapi kalau kita melihat data dari SBS yang dimana di SBS bilang kan kalau orang terkuat Kurohige ya yang kedua adalah Shiryu, so cocok aja sih Zoro melawan Shiryu. Next, di posisi ketiga kemungkinannya pertarungan antara dua penembak jitu gak bakalan bisa terhindarkan lagi. Dimana di posisi kru topi jerami kita ketahui ada God Usopp, sedangkan dari kru Kurohige sendiri ya ada Van Augur yang juga kemampuan menembaknya gak kalah bagusnya. Ya, yang membedakan dari keduanya ya ialah bagaimana Van Augur merupakan seorang pemakan buah iblis yang mana dia memiliki kemampuan Wapu Wapu no Mi. So, Van Augur mampu memindahkan seseorang dari satu posisi ke posisi lain. Mungkin mirip-mirip bisa dibilang sebuah teleportasi lah. Jadi hal yang bakal menjadi pertarungan menarik nih kalau emang duel antara penembak jitu akan disajikan oleh Oda Sensei. Karena kalau dari segi keunggulan, di samping kemampuan menembaknya, Van Augur memiliki kelebihan lain untuk bisa mensupport pertarungan dari teman-temannya menggunakan kemampuan Wapu Wapu no Mi. Lanjut, battle antara dua navigator juga mungkinkah akan disajikan nanti? Karena tentu gak kalah menariknya untuk ditunggu pertarungan dari Nami melawan Laffy yang merupakan navigator sekaligus kapten kapal kelima dari bajak laut Kurohige. Pasalnya hingga saat ini aja ya kita mungkin baru bisa menimbang seberapa kuat Nami saja. Well, jujur aja ya, Laffy sendiri memiliki informasi yang jauh lebih sedikit karena bahkan kekuatan dari buah iblisnya aja hingga detik ini ya masih dirahasiakan oleh Odachi. Mungkinkah kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Laffy begitu spesialnya hingga harus diumumkan yang paling terakhir? Ya, gak ada yang tahu akan hal ini. Lanjut, ada pertarungan antara Dr. Chopper melawan Doc Q yang mana keduanya emang sama-sama menempati posisi dokter di kelompoknya masing-masing. Pertarungan dari keduanya menjadi menarik mengingat kemampuan buah iblis yang dimiliki oleh Doc Q yang memakan buah iblis Siku no Mi yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan penyakit. Hal ini rasanya tergolong cukup unik karena selain kemampuannya berhubungan dengan keahlian dokter yang dimiliki oleh Doc Q, sehingga dia bisa mengetahui seefektif apa kemampuannya karena sebagai dokter dia juga tentu bisa mengira-ngira obat dari penyakit yang Doc Q buat. Tapi guys, bukan hanya itu yang menarik ya, melainkan impian dari Chopper yang ingin bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Hal ini menjadi ujian tersendiri bagi Chopper kalau emang dirinya mau membuktikan kalau Chopper mampu menyembuhkan segala penyakit yang ada di dunia One Piece.
Next, kemungkinan pertarungan ke-6 datang dari Jinbe melawan Jesus Bargis, yang mana seperti misalnya tadi udah bilang, kalau Jesus Bargis sendiri sebenarnya emang menempati posisi kapten kapal pertama. Tapi karena tadi misalnya udah jelasin kan, kalau menurut SBS, si Ryu itu orang terkuat kedua di kru Kurohyuki Pirates, maka hal ini wajar terjadi. Next, ada pertarungan antara dua wanita yang mungkin paling ditakuti di lautan. Siapa lagi kalau bukan Nico Robin dari kru SLP, lalu Katarina Devon, kapten kapal ke-6 dari bajak laut Kurohyuki. Well, seperti yang kita ketahui, Katarina Devon sendiri dijuluki bajak laut wanita paling berbahaya. Sedangkan Nico Robin di usianya masih 8 tahun, dulu dia udah dikenal sebagai seorang iblis karena kemampuannya. Sebuah pertarungan antara siapa sebenarnya wanita yang cocok menyandang gelar bajak laut wanita paling berbahaya, kayaknya cocok jadi tema pertarungan dari keduanya guys. Lanjut lagi, kemungkinan pertarungan ke-7 ada Franky dengan San Juan Wolf yang merupakan kapten kapal ke-7 dari bajak laut Kurohyuki. Di sini tema yang besar melawan yang besar kayaknya cocok buat menarik perhatian, karena kita tahu kan di satu sisi kemampuan buah iblis dari San Juan Wolf ternyata yang menjelaskan kenapa dia bisa tumbuh sebegitu besar. Sedangkan di sisi lain Franky sendiri dengan General Franky-nya dan mungkin upgrade yang nantinya dia dapatkan selepas Akeget berakhir, karena kita udah dikasih beberapa hal yang sepertinya bisa dijadiin clue, kayak misalnya aja wujud dari robot kuno ataupun robot milik cloningan Dr. Vegapunk. Yang mana dua hal itu aja kayaknya bisa menjadi ide bagi Franky membangun kembali robot yang sering dia gunakan untuk bertarung. So, bukan hal yang nggak mungkin rasanya kalau tiba-tiba aja nantinya General Franky bakal tumbuh lebih besar dari yang pernah kita lihat sebelumnya. Next, pertarungan antara Brook melawan Vasco Suit atau kapten kapal ke-8 dari krunya Kurohyuki. Ini bakal menjadi kemungkinan match up yang bakal terjadi nanti. Walau sebenarnya belum ada konfirmasi tersendiri apakah keduanya menempati posisi yang sama. Karena kita sendiri tahu kan kalau Brook merupakan musisi bagi kelompok bajak laut topi jerami. Akan tetapi kalau dilihat-lihat kemiripan dari keduanya ya, mungkin berada di kesukaan mereka untuk minum. Yang mana kita tahu kan Brook suka minum susu karena selain dia mesum, maksudnya karena susu bagus buat tulang sih. Vasco Suit juga tentu suka minum, tapi dia bukan suka minum susu, melainkan minum sake. Karena kemampuannya aja ya, berasal dari buah iblis Gabu Gabu Nomi atau yang juga bisa dianggap sebagai manusia sake. And last, pertarungan yang tersisa mungkin akan memberatkan antara Sanji melawan Alvaro Pizarro, sang kapten kapal keempat sekaligus pemakan buah iblis Shima Nomi yang membuatnya bisa mengendalikan pulau. Ya, masih belum jelas memang apakah satu pulau benar-benar bisa dikendalikan olehnya atau gimana. Tapi setidaknya dengan kemampuan Sanji yang bisa bertarung di udara, hal ini akan membuat pertarungan menjadi lebih seimbang. Walau belum bisa kita pastiin juga kalau Alvaro Pizarro ya adalah orang ketiga terkuat di krunya Kurohyuki. Gak ada yang tahu akan hal ini. Terus masalah kru 10, ya itu jadi misteri re. Well, gimana nih menurut kalian? Apakah udah cocok banget atau belum? Siapa yang melawan siapa? Atau kalian sendiri punya pemikiran pertarungan yang lebih cocok lagi? Pokoknya tinggal tulis aja atau cuit-cuit di kolom komentar, oke? Pasalnya emang di One Piece sendiri kita mungkin lebih sering diperlihatkan kalau pertarungan antara dua kelompok terjadi, maka orang terkuat di setiap kelompoknya yang akan terus dipertemukan, lalu disusul oleh pertarungan dari orang terkuat selanjutnya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu aja buat konten kali ini guys. So, see you next time. Adios, stay safe everyone. Salam. Arrivederci.